Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Lembaga Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah. Perkenalkan, nama saya Marisa Putri Maharani sebagai pemateri pertama, dan rekan saya bernama Sulci sebagai pemateri kedua, dan saudara Rian Hidayat Siregar sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan materi mengenai lembaga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian zakat. Zakat secara harfiah memiliki makna mensucikan pertumbuhan dan berkah. Namun secara istilah, zakat artinya kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang telah mencapai satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang paling wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sementara infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Adapun sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat. Zakat merupakan ibadah maliyah yang memiliki dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pengikat persatuan bangsa, serta penghilang jurang pemisah antara golongan yang kuat dan yang lemah. Tujuan dan hikmah pengelolaan zakat. Tujuan pengelolaan zakat yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat. Yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hikmah dan pengelolaan zakat. Menghindari kesenjangan sosial antara agina dan duafa, membersihkan dan mengikis akhlak buruk, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan untuk pengembangan potensi umat, dukungan moral kepada yang baru masuk Islam, dan menambah pendapatan negara untuk proyek yang berguna bagi umat. Zakat juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transendental, dan horizontal. Zakat juga memiliki banyak hikmah yang berkaitan dengan Allah maupun dengan hubungan sosial. Elemen pengelolaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzaki dan harta yang dizakati, mustahik dan amil. Muzaki dan harta yang dizakati. Muzaki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah mencapai nisab dan haulnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, muzaki adalah orang atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat fitrah dan fidyah. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya. Menurut Permenag RI nomor 52 tahun 2014, zakat fitrah dapat berupa beras atau dapat diganti dengan uang senilai dengan beras tersebut. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Zakat harta atau zakat mal. Zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki, perorangan atau badan usaha. Syarat kekayaan yang dizakati antara orang lain, milik penuh, berkembang, dan cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan sudah berlalu 1 tahun haulnya. Harta yang dikenakan zakat harta antara lain emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan rikaz. Syarat dan tata cara menghitung zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan dengan syariat Islam. Zakat mal ditunaikan setelah mencapai nisab dan haul dan dibayarkan
melalui amil zakat resmi. Selanjutnya materi kedua yang akan dibacakan oleh Sulci. Selanjutnya pembahasan mengenai amil zakat. Amil adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau pendistribusian harta zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat Basnas yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat atau disingkat LAZ yang dibentuk oleh masyarakat. Badan Amil Zakat Lembaga Amil Zakat atau disingkat LAZ untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat secara administratif wajib memberikan laporan secara berkala kepada Basnas. Pembentukan lembaga amil zakat wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Adapun syarat pembentukan lembaga amil zakat diantaranya: 1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, sosial, lembaga berbadan hukum, serta harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. 2. Mendapat rekomendasi dari Basnas. 3. Memiliki pengawas syariat baik internal atau eksternal. 4. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. 5. Bersifat nirlaba. 6. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. 7. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu 1. Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. 2. Miskin adalah orang-orang yang memerlukan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, keadaan mereka lebih buruk daripada fakir. Sedangkan menurut mazhab Hambali dan Syafi'i, keadaan mereka lebih baik daripada fakir. Yang ketiga, amil adalah semua pihak yang bertindak mengumpulkan, mencatat, serta mendistribusikan atau menyalurkan harta zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, budak atau hamba sahaya. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang mempunyai banyak hutang. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan atau orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah air. Selanjutnya, pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rian Hidayat Siregar. Selanjutnya ialah manajemen pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan dan pendayagunaan pengelolaan zakat dengan didasarkan pada sejumlah asas syariat Islam. Pengelolaan zakat dilakukan memberikan manfaat pada mustahik, dilakukan dengan cara yang adil. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendugaan zakat diperlukan pengelolaan zakat
oleh lembaga amil zakat yang profesional dan lembaga mengelola zakat secara profesional. 1. Pengumpulan zakat. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Apabila tidak bisa menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan Basnas. Yang kedua, pendistribusian zakat. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan dengan didasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Ketiga, pendayagunaan zakat. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Yang keempat, pelaporan pengelolaan zakat. Basnas kabupaten atau kota wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Basnas provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Basnas provinsi menyampaikan laporan ke Basnas dan pemerintah daerah. Kemudian Basnas menyampaikan laporan kepada menteri secara berkala. Yang kelima, pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan tugasnya, Basnas dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara serta hak amil. Yang keenam, pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat. Menteri Agama melakukan pembinaan meliputi fasilitas, sosialisasi, dan edukasi, serta pengawasan terhadap Basnas. Gubernur, bupati, atau wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Basnas provinsi dan kabupaten atau kota, serta masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Selanjutnya, strategi pengembangan dan pengelolaan zakat. Menurut Didin Hafiduddin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan lembaga pertimbangan, yaitu yang pertama, untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembiayaan zakat. Yang kedua, menjaga rasa rendah diri pada mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzaki. Ketiga, untuk menjaga efektivitas dan sasaran yang tepat. Keempat, mempertahankan syariat Islam. Produser pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, yaitu melakukan studi kelayakan. Yang kedua, menetapkan jenis usaha produktif. Yang ketiga, melakukan pembinaan dan penyuluhan. Yang keempat, melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan. Yang kelima, mengadakan evaluasi. Yang keenam, membuat pelaporan. Sistem pendistribusian zakat haruslah mampu meningkatkan taraf hidup umat Islam. Pengelolaan zakat juga dapat ditunjang oleh teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan zakat. Hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.